Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengaku tengah mengkaji ulang penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Ia tak menampik kebijakan tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Muti mengaku mendapat banyak masukan terkait penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Penerapan perlu dikaji ulang mengingat peta sebaran kualitas pendidikan di Indonesia belum rata. Apa alasan utama setiap menteri merasa perlu mengganti atau merevisi kurikulum yang ada? Apakah ini benar-benar demi perbaikan atau hanya pergantian kepemimpinan? Bagaimana dengan kesiapan guru sekolah dan infrastruktur pendidikan dalam menerapkan kurikulum yang sering berubah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rian selaku Hilmi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Baik, Bung, terkait selama 76 tahun Indonesia merdeka, pemerintah telah mengganti kurikulum sebanyak 10 kali. Saat ini pemerintah menerapkan kurikulum yang baru disebut kurikulum prototype. Penerapannya tergantung kesiapan sekolah. Menurut Anda, Bung, mengapa kebijakan kurikulum sering berubah setiap kali menteri pendidikannya berganti? Apakah tidak ada rencana jangka panjang yang konsisten dalam sistem pendidikan nasional, Bung? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Mas Anggi, kalau kita lihat memang eh, kita itu tidak memiliki apa yang disebut dengan visi ya jangka panjang yang memang itu disepakati. Gitu. Dalam pengertian disepakati itu bukan semata-mata tertera di dalam eh, konstitusi misalnya, begitu ya, tetapi adalah bagaimana kemudian detail ya dan juga kemudian tahapan-tahapan, gitu ya. Sehingga dari sini maka kemudian kita bisa melihat ada semacam inkonsistensi ya dari sejak awal. Misalnya salah satu tugas yang sudah diamanahkan oleh konstitusi itu kan apa namanya melakukan apa yang disebut dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya dalam konteks ini salah satunya adalah dalam bentuk pendidikan dan bahkan di konstitusi sudah di state itu ada anggaran yang sangat-sangat apa istilahnya itu nominal ya dalam arti ada angka 20% itu ya minimal begitu kan di masing-masing level ya yang ada di situ. Tapi saya melihat di tingkat apa namanya tadi praktek yang sifatnya lebih praktis itu tidak ada kemudian semacam tahapan-tahapan yang konsisten untuk kemudian dilakukan di setiap katakanlah periode gitu ya kalau kita kemudian mengenal dari dulu periode apa kepemimpinan dalam hal ini adalah presiden kemudian nanti dibantu oleh para menteri khususnya menteri pendidikan maka kemudian kita mungkin eh, apa namanya belum belum melihat adanya kemudian konsistensi tadi itu karena berbeda dengan mungkin sebagai perbandingan apa yang dulu dilakukan oleh mungkin pada titik tertentu itu yang dilakukan oleh Pak Harto ya pada jangka kurang lebih kita kira-kira 30 tahun beliau melakukan kepemimpinan karena sekarang ini rata-rata ya karena para presiden itu dipilih maksimal 2 kali gitu ya meskipun ada yang berusaha untuk apa coba lebih dari 2 kali gitu tapi gagal ya tapi kemudian apa namanya ada cara lain lah gitu kira-kira. Nah, itu akhirnya membuat saya lihat poin yang kedua tadi ya eh, eh, bagaimana mengeksekusi tadi komitmen terhadap pendidikan itu menjadi kemudian tadi tidak konsisten satu sama lain di tingkat praktek yaitu tadi yang kemudian nanti kita kenal akhirnya ada berbagai perubahan-perubahan yang dilakukan dan itu benar-benar sebenarnya justru akan menjadi tadi apa batu sandungan gitu ya di dalam tadi pengembangan pendidikan yang eh, apa namanya sangat-sangat apa namanya kita butuhkan sebenarnya begitu. Nah, salah satu contoh kecilnya adalah misalnya ya itu ketika Presiden Prabowo itu bertanya kepada seorang anak SD ketika kemudian ditanya gitu ya apa namanya penjumlahan gitu ya dia yang sebenarnya itu sangat-sangat mudah begitu sebenarnya ternyata kemudian dia tidak mampu menjawab begitu. Ini kan salah satu contoh kecil saja di tingkat yang paling mikro, paling paling praktis begitu ya. Karena mungkin selama ini apa yang disebut dengan misalnya tadi kurikulum merdeka pada periode
kepemimpinan Jokowi yang terakhir ataupun juga yang sebelumnya itu kemudian ada banyak perubahan yang kemudian dilakukan dari yang sebelumnya sehingga contoh ambil misalnya kita lihat apa namanya menghafalkan hitung-hitungan misalnya penjumlahan, pembagian, pengurangan dan seterusnya itu tidak menjadi sesuatu yang dianggap apa namanya standar begitu sehingga akhirnya justru kemudian di tingkat praktek kelihatan sekali banyak kemudian kelemahan-kelemahan seperti yang menjadi pengalaman Presiden Prabowo tadi itu. Saya kira itu sebagai awal, Mas Anggi. Ya. Dan juga ada stigma yang muncul ganti menteri, ganti kurikulum. Menurut Ya. Anda, Bung Rian, apakah stigma ini dianggap sebagai masalah yang perlu diselesaikan atau diabaikan pemerintah? Ya, karena tadi kan visi besarnya tadi eh, masih sangat general gitu ya, tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Di konstitusi oke ada angka 20% tadi, tapi kan di setiap presiden kan punya mau sendiri gitu ya. Presiden A misalnya itu berbeda dengan presiden B begitu kan. Sehingga kemudian akhirnya muncul term-term yang kemudian semacam ingin memberikan semacam apa ya perbedaan begitu antara presiden yang satu dengan presiden yang sebelumnya gitu ya. Ambil contoh lah misalnya apa yang terjadi 20 tahun terakhir misalnya antara masa Presiden SBY misalnya gitu ya 10 tahun gitu ya 2 kali 5 tahun 5 tahun dengan kemudian Jokowi 10 tahun juga ya 5 tahun kemarin ini kita kan bisa melihat ya adanya perbedaan-perbedaan yang kemudian akhirnya memang seolah-olah oh kalau zamannya apa SBY begini kalau zamannya eh, eh, Jokowi begini ini kan sebenarnya sesuatu yang kemudian nanti berimbas kepada tadi menterinya juga pasti menerjemahkannya akan berbeda gitu ya sehingga saya ingin mengatakan bahwa eh, ungkapan itu adalah sebenarnya imbas gitu ya dari tidak sinkronnya antara satu presiden ke presiden berikutnya ya di dalam kemudian melakukan menerjemahkan ya tadi visi pendidikan yang sangat general tadi itu makanya saya sering katakan saking generalnya seolah-olah kita ini kemudian kita tidak apa namanya apa namanya tidak punya visi yang kokoh begitu ya sehingga tadi semacam oh 10 tahun ini kaplingnya saya oh 10 tahun ini kaplingnya saya menterinya juga pasti nanti akan begitu 10 tahun apalagi kalau dia 10 tahun jadi menteri atau minimal 5 tahun ketika menjadi menteri misalnya ya bahkan kan faktanya ada juga yang menteri tidak sampai 5 tahun gitu ya akhirnya berubah lagi kan ini apa namanya kurikulum dan juga hal-hal yang terkait dengan itu jadi saya kira istilah itu menunjukkan tadi bahwa memang kita itu tuna visi tadi itu sehingga di tingkat praktis menteri kan sudah tingkat eksekutif ya tingkat maksudnya tingkat apa mengimplementasikan tadi apa program-program begitu ya sehingga akhirnya eh, apa namanya banyak banyak apa namanya banyak tadi kapling-kapling tadi maksudnya kapling-kapling ini ingin eksis gitu ya kalau zamannya eh, A itu begini zamannya B itu begini sehingga itu yang nanti menjadi korban ya kita anak-anak kita ini terutama dan tentu ya para guru dan apa stakeholder yang terkait gitu. Dan apakah artinya perubahan-perubahan ini menimbulkan pemborosan karena seringnya terlalu berubah karena tadi ganti menteri, ganti kurikulum? Ya, itu otomatis karena dengan kemudian nanti contoh sederhana ya, kalau kemudian kita perhatikan ya, jangankan yang besar-besar lah gitu, yang sederhana aja, masalah kop aja. Ya, sekarang ini menteri, jangan lupa Kang Anggi, Menteri Pendidikan itu ya, maksudnya yang ada di sektor pendidikan itu kan dari kemarin itu satu menteri maksudnya. Ini sekarang kan dibagi tiga tuh, ada menteri yang apa pendidikan dasar menengah, ada kemudian menteri yang terkait dengan pendidikan tinggi dan ristek begitu ya. Kemudian yang ketiga ada menteri yang khusus tentang kebudayaan gitu kan. Itu saja ya di tahun pertama gitu kan, di tahun pertama Pak Prabowo ini itu saja untuk urusan yang sepele tanda kutip ya, sepele itu maksudnya ringan gitu ya, bisa bisa dilakukan. Masalah stempel saja kop itu kan sudah berubah. Itu kan juga nanti akan berimplikasi kepada biaya, belum kepada aspek-aspek yang sifatnya substansi. Begitu ya, substansi maksudnya apa yang pendidikan akan lakukan dari sisi apa dasar menengah kalau dikaitkan nanti dengan pendidikan tinggi dan dikaitkan dengan aspek kebudayaan termasuk juga kemudian nanti aspek-aspek penelitian gitu kan sehingga eh, eh, banyak yang kemudian akhirnya mengatakan bahwa
kabinet merah putih ini ya yang dibuat oleh Pak Prabowo ini bukan sekedar gemoy gitu ya, tapi kemudian justru tadi apa obesitas gitu. Nah, obesitas itu dampak yang paling gampang itu dihitung adalah masalah anggaran tadi itu. Khusus untuk anggaran pendidikan, saya memprediksi bahwa apa yang akan terjadi dengan kementerian yang tadi satu dibagi menjadi tiga itu nanti dari aspek-aspek internal kementerian saja itu sudah melelahkan pasti ya, dan kemudian belum akan bicara nanti tentang program yang akan dilakukan untuk apa namanya tadi subjek pendidikannya dalam hari ini anak-anak di semua level ya, sampai kemudian nanti mahasiswa, sampai kemudian nanti di tingkat masyarakat sebagai juga subjek dari pendidikan itu sendiri. Jadi saya kira di situ beban apa pendidikan malah semakin apa terlihat dengan adanya potensi loss atau tidak efisiennya kemudian biaya-biaya yang ada tadi itu dikaitkan dengan tanggung jawab yang besar, karena jangan lupa bahwa pendidikan ini adalah apa namanya aspek yang sangat apa sifatnya itu fundamental begitu di luar kesehatan maupun keamanan ya, artinya kebutuhan publik yang sifatnya harus benar-benar dipastikan oleh negara itu berjalan dengan apa sempurna gitu. Itu Mas Andi. Lantas, bagaimana pemerintah menangani akibat perubahan kurikulum yang terus-menerus terjadi nih, Bung? Seperti adanya beban psikologis, beban kerja tambahan bagi guru maupun bagi orang tua, Bung. Ya, kalau saya ingin membandingkan dulu dengan Islam. Kalau Islam sebenarnya kan simpel saja, gitu. Artinya simpel itu bukan bukan lantas menjadi ecek-ecek atau recehan gitu. Tapi simpel itu sederhana itu adalah bahwa tugas kita ya dalam konteks pendidikan tujuannya itu adalah menghasilkan ya anak-anak siswa-siswa ya santri-santri atau kemudian juga mahasiswa-mahasiswa yang nanti mereka itu memiliki satu kepribadian Islam yang tinggi gitu ya, artinya ditandai dengan pola berpikir ya dan juga kemudian pola sikap, dan tentu dari situ akan menimbulkan satu pola apa namanya perbuatan yang Islami begitu ya, yang pertama itu, sehingga di situ kemudian mereka disiapkan untuk memiliki kemampuan penguasaan agama yang mendalam pada semua level. Nah, yang kedua itu adalah kemampuan mereka terkait dengan berbagai ilmu-ilmu yang sifatnya menunjang ya, seperti sains dan teknologi dalam konteks kehidupan begitu ya, sehingga kemudian kita nanti akan mendapatkan apa namanya sosok-sosok mulai sejak dari SD, SMP, bahkan sebelum SD ya, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi S1, S2, S3, sampai kemudian juga pendidikan non formalnya, maksudnya di luar apa namanya pendidikan formal begitu ya, ada pesantren, ada juga kemudian berbagai lembaga-lembaga pelatihan dan seterusnya, itu nanti memang memiliki konsistensi dari sisi yang sifatnya tadi visi ya, kemudian yang kedua tentu adalah tadi kurikulum begitu ya, kemudian strateginya juga, dan juga para ini SDM, para guru-guru, karena para guru-guru ini adalah dan juga para dosen ya tentu saja, atau para mentor, itu semuanya adalah orang-orang terdepan. Makanya kalau dalam konteks pertanyaan Mas Anggi tadi hari ini bagaimana kemudian mereka nanti apa namanya istilahnya itu dipersiapkan, saya ingin mengatakan kepada pemerintah bahwa pastikan bahwa mereka ini nanti tidak menjadi orang-orang yang apa namanya malah justru akan menjadi beban gitu ya. Ya artinya menjadi beban itu akhirnya malah mereka kemudian nanti harus kemudian tadi mengalami berbagai masalah gitu ya, karena tidak siap gitu. Artinya kata kuncinya memang harus dipersiapkan secara utuh ya, baik dari aspek-aspek yang sifatnya psikologis ya, kemampuan apa kejiwaan begitu ya, kemampuan pribadi tadi agar kuat begitu. Kemudian yang kedua tentu adalah kemampuan profesionalnya ya, dalam pengertian apa penguasaan terhadap materi yang nanti akan kemudian disampaikan. Yang ketiga tentu saja adalah kaitannya dengan kesejahteraan ya, karena kita melihat banyak sekali kemudian hari ini kita melihat jumlah guru, kemudian juga dosen begitu ya, itu tidak merata karena salah satu faktornya masih kemudian apa namanya apa namanya bebani karena tadi tidak layaknya ya mereka kemudian mendapatkan honor ataupun gaji tadi itu yang sesuai ya. Di dalam Islam kita dicontohkan bagaimana dari sejak guru yang levelnya itu kalau bahasa kita itu PAUD gitu ya, atau SD, SMP sampai perguruan tinggi itu
diberikan gaji yang luar biasa, tetapi bukan persoalan semata-mata gajinya tadi itu, tetapi adalah dibingkai dengan kebijakan yang memang jelas dalam rangka mengejar target yang memang kemudian konsisten, yaitu apa? Melahirkan pribadi-pribadi ya yang memiliki pribadian yang Islami tadi dan memiliki skill dan pengembangan sains teknologi dan juga berbagai ilmu-ilmu kehidupan yang sesuai dengan dinamika zaman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Agi. Baik, jazakallah Bung Rian untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi ganti menteri, ganti kurikulum yang bikin bingung pada setiap periode bisa terselesaikan dengan merujuk pada sistem pendidikan Islam ya Bung Rian, yang simple, Ya, sederhana dan itu yang harusnya menjadi pesan kunci kita ya. kepada pemerintah. Baik, Masya Allah. Jazakallah Bung Rian untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Khilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.